Hai YouTubers, ada hal penting yang perlu Anda ketahui tentang pemasangan selang kencing. Apabila ada anggota keluarga atau Anda sendiri dipasang selang kencing atau kateter dikarenakan alasan tertentu, yang seharusnya alat invasif ini tidak boleh dipasang tanpa adanya pemantauan secara berkala dari tim medis atau tenaga kesehatan. Akan tetapi, pada kasus-kasus tertentu, masih ada beberapa penderita atau pasien yang dipasang selang kencing di rumah atau home care. Dan pastinya Anda membutuhkan video ini untuk perawatannya selama jangka waktu tertentu. Simak video ini sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman materi. Yang perlu Anda ketahui tentang selang kencing biasanya dipasang di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan guna membantu pasien atau seseorang untuk mengeluarkan air kencing yang tertahan di belas atau kantong kencing. Akan tetapi, pada beberapa kasus penyulit seperti kasus kanker, prostat, atau kasus lainnya, membuat seseorang masih harus menggunakan selang kencing dalam jangka waktu tertentu sesuai yang disarankan oleh tim medis, dan pastinya pemasangan alat invasif ini harus dengan pemantauan secara berkala oleh tim tenaga kesehatan jika memang terpaksa dipasang di rumah atau ketika home care. Hal ini karena pemasangan selang kencing atau kateter dalam jangka waktu lama akan menyebabkan masuknya infeksi, terlebih lagi jika perawatan di rumah tidak dilakukan secara baik dan benar. Pasien akan mengalami nyeri saat berkemih atau buang air kecil, perut terasa keras terutama pada bagian kantong kencing, ada demam, bahkan bisa sampai keluar cairan bernanah. Hal ini bisa mengakibatkan permasalahan serius bagi pengguna selang kateter tersebut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa tips tentang cara merawat selang kencing atau kateter di rumah agar tidak sampai menimbulkan infeksi saluran kemih atau komplikasi lainnya. Berikut ini beberapa tipsnya. Tips yang pertama adalah posisi selang. Pastikan posisi selang kencing atau kateter berada lebih rendah daripada badan penderita yang terpasang kateter, dengan catatan jangan meletakkan kantong kencing di lantai, karena hal ini merupakan kesempatan bagi kuman untuk masuk atau menempel di ujung kantong kencing atau kateter dan bisa masuk ke dalam kantong kencing ketika seseorang membuang air kencing tersebut. Atau bisa juga karena ada hewan seperti semut atau lalat atau hewan perantara lainnya yang bisa menularkan kuman melalui kontak. Hal tersebut bisa menyebabkan kuman berkumpul dan berkembang biak di dalam kantong kencing. Selanjutnya bisa menyebabkan kuman masuk melalui selang kateter atau naik ke saluran kencing pasien atau seseorang yang terpasang kateter tersebut. Oleh karena itu, pastikan posisi kantong kencing menggantung dan posisinya lebih rendah daripada tubuh orang yang terpasang kateter. Tujuannya adalah agar air kencing tidak mengalami reflux atau kembali ke saluran kencing. Poin nomor 2 adalah selang tidak terlipat. Pastikan kondisi selang kencing tidak terlipat. Apabila hal ini terjadi, aliran kencing yang keluar dari saluran kencing bisa terhambat dan tertahan di saluran kencing, sehingga terjadi aliran balik ke saluran kencing menyebabkan infeksi saluran kencing. Poin nomor 3 adalah fiksasi selang atau perekatan selang kateter dengan menggunakan plester atau perekat lainnya. Fiksasi selang kateter dalam keadaan tertempel di bagian paha, yakni menyesuaikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk selang tersebut diplester karena menyesuaikan anatomi atau lokasi dan bentuk tubuh manusia. Pastikan selang kencing atau kateter 2/3 bagian atas sudah ditempel atau diplester di paha supaya selang kateter tidak tertarik. Jika tidak tertempel di paha, akan membuat tidak nyaman bagi pengguna selang kateter tersebut. Bahkan, selang kateter bisa lepas walaupun sudah terdapat balon untuk mengunci selang kateter di saluran kencing bagian dalam saat pemasangan oleh tenaga kesehatan. Beberapa kasus mulai dari balon pengunci merembes atau bahkan ruptur atau robek pada saluran kencing yang menimbulkan perdarahan bisa terjadi jika selang kencing kateter bagian atas atau selangkangan tidak dilakukan fiksasi atau ditempel atau diplester. Pada pasien laki-laki, selang kateter diplester di bagian 2/3 paha atas, bagian luar atau bagian atas. Untuk perempuan, selang kateter diplester di 2/3 bagian paha bagian dalam. Lakukan penggantian fiksasi atau tempelan plester tersebut sesuai dengan posisi pasien.
Apabila posisi pasien atau penderita miring kanan, usahakan fiksasi atau tempelan pes tersebut di paha sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya. Apabila pasien atau penderita tersebut miring sebelah kiri, fiksasi atau pes tersebut juga berada pada sebelah kiri pasien. Poin keempat adalah kebersihan atau hygiene. Pastikan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun dibilas air mengalir atau dengan menggunakan hand rub berbasis alkohol sesuai dengan video tutorial cuci tangan di channel VRDin Official. Tujuannya adalah agar kita yang merawat tidak menularkan kuman dari tempat lain ke pasien atau seseorang yang terpasang selang kencing atau kateter tersebut. Lakukan perawatan kateter dengan cara membersihkan area genitalia dengan menggunakan kapas bola yang sudah dibasahi dengan air steril. Untuk pembelian air steril biasanya tersedia di apotek terdekat, atau bisa juga diganti dengan air mineral. Perawatan area genitalia ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Apabila pada bagian lipatan atau selakangan pada pasien tersebut kotor, bisa dibersihkan dengan washcloth yang sudah diberikan dengan sabun, lalu bilas sampai bersih. Ketika kita membersihkan area genitalia, pastikan cara pembersihannya dengan 1 kali swab kapas bola yang sudah dibasahi dengan air steril. Jadi, misal kita membersihkan area genitalia dari arah atas ke bawah, untuk selanjutnya juga harus dipastikan 1 kali swab dari atas ke bawah. Tidak diperbolehkan sambil digosok dari 2 arah dari atas ke bawah secara berulang-ulang. Hal ini dapat menyebabkan area yang sudah bersih setelah dibersihkan dapat terkontaminasi atau tertular kembali oleh kuman. Lakukan dengan menggunakan 3 kapas bola. Pada laki-laki, tarik bagian ujung penis, bersihkan secara melingkar dari dalam keluar, lakukan sebanyak 3 kali 1 kali swab. Pada wanita, buka area kemaluan atau saluran kencing dengan menggunakan ujung jari tarik ke atas. Bersihkan bagian luar kanan 1 kali swab menggunakan kapas bola. Selanjutnya bersihkan juga bagian kiri dengan menggunakan kapas bola yang berbeda dari yang pertama. Lakukan pembersihan yang ketiga, yaitu pada bagian tengah kemaluan dari atas ke bawah langsung 1 kali swab. Setelah melakukan pembersihan area genitalia, pastikan selalu cuci tangan 6 langkah agar kuman yang berada di pasien tersebut tidak sampai menyebar ke tempat lain. Selanjutnya, ganti selang kencing secara berkala. Pemasangan selang kencing harus dengan tenaga kesehatan dan pemantauannya pun juga harus tetap dilakukan oleh pihak tenaga medis. Jika memang penderita atau pasien tersebut harus dipasang selang kateter di rumah atau secara home care. Penggantian selang kencing atau selang kateter tergantung dari jenis bahan yang digunakan. Apabila menggunakan bahan latek biasa, selang kencing ini harus diganti maksimal 7 hari atau juga bisa kurang dari 7 hari diganti apabila ada penyulit. Apabila menggunakan bahan silikon, selang kencing harus diganti maksimal 30 hari atau bisa kurang dari 30 hari jika ada penyulit. Penyulit bisa berupa balon merembes, selang kateter tertarik, atau tiba-tiba lepas, ada perdarahan, atau bahkan sampai keluar nanah dan demam. Jika hal tersebut terjadi, segera komunikasikan ke petugas kesehatan yang memasang alat invasi tersebut atau kateter tersebut. Ingat, perhatiannya di sini jangan sekali-kali melakukan spool kateter. Alat selang kencing merupakan alat invasif atau alat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, prinsipnya harus tetap steril sesuai dengan pemasangan di awal. Tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan spool kateter. Poin berikutnya adalah jangan tunggu kantong penuh. Kosongkan kantung. Untuk pengosongan kantung kencing, jangan menunggu kantong penampung kencing penuh. Maksimal bila sudah mencapai 2/3 kantong harus dibuang. Tujuannya adalah agar tidak berat atau tidak melebihi kapasitas dan agar urin tidak tertahan atau naik ke atas yang bisa meningkatkan resiko infeksi. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke media sosial kalian. Aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang. Terima kasih.